Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ketiga ini kita membahas teknik sampling penelitian. Tapi tadi saya ada yang lupa sedikit tentang materi di bab 2 ya, tentang penyusunan proposal. Di bab 2 tadi saya sedikit lupa, saya tambahkan di sini dulu, nggak apa-apa ya. Untuk di bab 2 tadi ketika kalian mau membuat kajian teori, maka dilihat dulu judulnya. Kita balik ke judul, flashback ke judul. Kalau judulnya pengaruh X terhadap Y pada materi sistem gerak misalnya, maka yang perlu kita buat kajian teorinya apa, Bu? Yang perlu kita buat kajian teorinya satu, variabel X-nya. Yang kedua, yang kita buat kajian teorinya adalah variabel Y-nya. Berarti kita buat kajian teori tentang web force learning berbasis problem reality. Kemudian kajian teori yang kedua kita bahas tentang higher order thinking skill. Kemudian kalau ada materinya, kalian menyebut materi di judul, maka di kajian teori kalian juga harus menjelaskan materinya, yaitu tentang sistem gerak. Nah, untuk masing-masing kajian teori ini, anggaplah ini subbab A ya, subbab A tentang WCL, subbab B higher order thinking, subbab C materi sistem gerak. Untuk masing-masing subbab ini, maka harus kalian satu definisikan dulu, definisinya WCL apa, sintaksnya atau langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Kemudian kalau berkaitan dengan variabel terikat HOTS-nya ini, maka kalian harus definisikan terlebih dahulu HOTS-nya, pengertian HOTS-nya seperti apa. Kemudian indikator HOTS itu yang kalian gunakan apa. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan. Jangan lupa ketika mendefinisikan tadi langkah-langkahnya seperti ini ya, harus ada seperti ini. Nah, ini ketika menyusun sintaks atau langkah-langkah juga ada hal yang perlu diperhatikan seperti ini. Kemudian ketika merumuskan indikator, ini juga harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita menyusun kajian teori itu kalian bukan berarti hanya mengcopy paste atau hanya mensitasi teori-teori, tidak ya, ada tujuannya. Ketika mendefinisikan itu, definisi yang ada di bab 2 harus sama dengan definisi variabel yang di bab 3. Ketika kita bisa membuat definisi, maka kita nanti bisa membuat indikator, membuat sintaksnya. Kalau kalian menggunakan model pembelajaran, maka model pembelajaran yang sudah kalian cari teori-teorinya itu nanti akan kalian gunakan di RPP ya, sesuai. Jadi sintaks yang ada di bab 2 itu harus sesuai dengan sintaks yang ada di RPP nanti, harus sesuai dengan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita mensitasi aja. Kemudian indikatornya juga, ketika kita sudah menyusun indikator di kajian teori, indikatornya ini yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka ya berarti indikator ini yang nanti akan digunakan ketika kalian menyusun angket penelitian. Ketika kalian membuat angket, maka indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di bab 2. Maka dari itu ketika membuat bab 2 itu bukan kalian sekedar comot sana sini teori-teori, enggak, tapi kalian itu ada tujuannya untuk membuat apa, membuat RPP, untuk membuat instrumen penelitian seperti itu. Itu tambahan dari saya. Oke, kemudian kita masuk ke teknik sampling. Oke, kita masuk ke teknik sampling ya. Semoga penjelasan sebelumnya bisa kalian pahami dengan baik supaya kalian ketika masuk ke teknik pengambilan sampel ini nggak bingung lagi. Jadi teknik pengambilan sampel ada dua, ada probability, ada non probability. Probability itu artinya kemungkinan ya. Jadi kalau probability sampling itu semua anggota populasi memiliki
kemungkinan yang sama untuk jadi sampel gitu. Misalnya satu sekolahan nih ya, kalau kita mau pakai probability sampling berarti satu sekolahan itu yang memiliki kemungkinan yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Kita nggak pilih-pilih. Tapi kalau non probability sampling itu berarti setiap anggota populasi tidak memiliki kemungkinan atau tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian gitu. Nah, kita bahas untuk yang probability sampling. Probability sampling ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena di sini kalau probability sampling berarti kan semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Kita nggak pilih-pilih, kita milih atau mengambil sampelnya secara acak, random. Kalau kita bisa mengambil sampel secara random, maka hasil penelitian kita itu nanti bisa kita generalisasikan untuk populasi. Jadi hasilnya itu berguna untuk populasi. Bisa kita gunakan, hasilnya bisa kita simpulkan untuk populasi. Tapi kalau non probability, hasilnya itu tidak bisa kita generalisasikan untuk populasi. Hasilnya tidak bisa kita simpulkan untuk populasi, tidak bisa. Hasil itu ya digunakan untuk sampel itu gitu. Nah, untuk probability sampling saya di sini jelaskan 3 ya, walaupun kemarin teman kalian menjelaskan ada banyak, tapi di sini yang paling penting saya jelaskan 3. Ada simple random, ada cluster random, ada stratified random. Nanti ada contohnya di belakang. Sedangkan kalau non probability ada purposive, ada snowball, ada accidental sample. Purposive itu artinya bertujuan. Kita ngambil sampelnya itu punya tujuan tertentu. Saya pengen ngambil sampel itu yang siswa-siswinya pinter-pinter aja. Jadi yang memiliki nilai rapot di atas 80 misalnya. Itu purposive sampling. Kemudian snowball sampling. Kalau snowball sampling itu berarti kita mengambil sampelnya semakin banyak. Kita pertama menentukan si A yang akan saya wawancarai. Ternyata dari si A bilang ini si B itu lebih paham loh tentang tentang penelitian ini, tentang variabel ini. Misalnya kalian meneliti tentang variabel tentang penelitian kualitatif, kedisiplinan kuantitatif ya. Kualitatif itu akhlakul karimah ya, akhlakul karimah siswa. Misalnya kalian menilai guru PAI 1 bilang itu loh Bu, ini dia lebih paham tentang karakteristik akhlakul karimah siswa misalnya. Ternyata guru si B bilang lagi, itu loh guru si C dia lebih paham tentang penilaian akhlakul karimah. Ternyata guru si C bilang lagi, si D itu loh Pak ini lebih paham tentang gimana sih mekanisme pembelajaran siswa supaya siswa itu bisa terbentuk akhlakul karimah gitu. Nah, itu namanya snowball sample. Jadi kita pertama menentukan satu sampel, tapi ternyata sampelnya itu berkembang sesuai dengan kondisi penelitian. Kalau accidental sample itu kita mengambil sampel itu secara aksidental ya. Jadi kejadian apa kita langsung ngambil sampelnya pada saat itu juga. Accidental sample itu juga bisa disebut dengan pengambilan sampel secara aksiden, secara mendadak ya. Jadi sampel yang atau subjek penelitian yang ada di situ ya kita gunakan aja ya, langsung kita wawancarai gitu. Nah, apakah penelitian kuantitatif itu boleh menggunakan teknik non probability Bu? Misalnya, karena banyak nih kuantitatif tapi pengen pakai purposive. Boleh kok, saya nggak melarang. Dari secara keilmuan juga tidak melarang kalau harus apakah kuantitatif itu harus probability. Sebaiknya probability, tapi boleh kalau mau pakai non probability. Tetapi ada tapinya. Nanti teknik analisis datanya kita menggunakan statistik non parametrik. Kenapa Bu kok nggak bisa pakai parametrik? Karena salah satu
syaratnya kalau kita mau pakai statistik parametrik adalah sampelnya harus random. Itu salah satu syarat. Nanti ada beberapa syarat kita bahas di bagian uji atau teknik analisis data ya. Gitu. Nah, kita masuk ke simple random nih. Kalau simple random contohnya dalam satu sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ini kita tidak memandang kelas kalau simple random. Kita tidak memandang itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita tidak memandang itu kelas IPA, kelas IPS, kelas bahasa. Kita tidak memandang IPA 1, 2, 3, tidak. Ya, semua anggota dari satu sekolah, misalnya kalau populasinya satu sekolah, ya langsung aja kita random. Kita dapatkan si A, si B, si C, si D, si E. Nah, ini ya acak. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada kelas IPA, ada kelas bahasa. Nah, ini random, simple random. Kita tidak melihat kelas, kita tidak melihat kelompok. Dari seluruh anggota populasi langsung kita random, simple. Nah, kalau cluster random itu berarti berdasarkan kelompok. Kelompok apa, Bu? Kelompok kelas dong kalau di sekolahan. Kalau di sekolah kan sudah dibagi, ada kelompok kelas IPA 1, IPA 2, sampai IPA 5 misalnya. Ya kita random berdasarkan kelas ini. Kita dapatkan, kita dapat ya, kita undi, kita dapat IPA 3 dan IPA 5. IPA 3 ini untuk kelas eksperimen. IPA 5 ini untuk kelas kontrol. Ini untuk penelitian jenis kuasi eksperimen ya, misalnya. Atau kalau penelitiannya korelasi, ya kita random, misal kita ambil satu kelas aja kalau jumlahnya sudah memenuhi minimal 30 siswa atau 35 siswa. Itu kalau klaster kita randomnya berdasarkan kelompok kelas. Ini kalau di sekolahan ya. Kalau di penelitian non kependidikan, misal di luar ya kita random, misal populasinya satu Kudus, satu Kabupaten Kudus misalnya. Dalam kabupaten itu kan ada kecamatan Bae, kecamatan apa lagi? Saya nggak hafal kecamatan di Kudus ya. Ada macam-macam kecamatan di Kudus. Ada Bae, terus apa lagi? Jekulo dan lain sebagainya. Kita random ya berdasarkan kecamatan itu. Jadi kalau non kependidikan ya, kita random. Kita dapatkan sampel 2 kecamatan, misalnya kecamatan Bae sama kecamatan Jekulo misalnya. Itu kalau di luar lingkup sekolahan. Tapi kalau di sekolahan ya ini tadi kita randomnya berdasarkan kelompok kelas. Kalau stratified, Bu, itu berarti ada stratanya. Nah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti kita randomnya gimana? Kita randomnya berarti berdasarkan stratanya dong. Kelas 1 kita random, kita ambil 2 kelas misalnya. Kelas 2 kita random ambil berapa kelas? Kelas 3 kita random ambil berapa kelas? Nah, jadi hasilnya kita dapat ada strata 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Ini kalau stratified, kita random berdasarkan strata atau kelasnya atau tingkatan kelasnya. Nah, itu tadi untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif gimana? Tadi ya, misalnya purposif nih, kita menentukan sampelnya si A. Si A ini misal dia yang dapat nilai 80 misalnya. Ternyata setelah bergulir si A bilang si B itu juga dapat 80 loh, Mbak, Mas. Si A bilang si B dan si C ini dapat 80. Nah, si B bilang lagi si G dapat 85 loh. Si D dapat 87. Nah, berarti kan semakin berkembang ini sampelnya. Nah, terus makin banyak. Nah, ini kalau snowball sampling. Jadi dari satu sampel atau dari beberapa sampel bisa semakin berkembang, semakin banyak, menyesuaikan apa? Kondisi penelitian gitu. Itu kalau snowball biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Kita masuk ke perhitungan jumlah sampel ya.
perhitungan jumlah sampel seperti yang sudah saya jelaskan juga, kalian boleh mau ngitung jumlahnya boleh pakai rumus atau boleh nggak pakai rumusnya juga banyak, bisa pakai rumusnya Slovin atau rumus yang lain, itu ada banyak. Yang penting ada dasarnya, kalian nggak asal-asalan menghitung jumlah sampel. Yang penting minimal untuk sampel penelitian itu adalah 30 atau 35, itu minimal, terutama untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau nggak mau pakai rumus, boleh pakai tabelnya Sugiono. Nah, ini taraf kesalahannya ada 1%, 5%, ada taraf kesalahan 10%. Kalau jumlah sampelnya jumlah populasinya ini 120, maka kalau taraf kesalahannya 1%, berarti sampel yang diambil sekian. Kalau 5%, sampel yang diambil sekian. Kalau 10%, sampel yang diambil sekian. Kalau taraf kesalahan 1%, berarti tingkat kevalidannya 99% ya. Kalau taraf kesalahannya 5%, berarti tingkat kevalidannya 95%, gitu seterusnya. Ini kalau pakai tabelnya Sugiono, kalian nggak usah ngitung, atau pakai skalanya nomor Geff-Heriking juga bisa. Nih, kalau jumlah populasinya 200 ya, kita tarik garis nih, pakai penggaris bisa tarik garis melewati 5%. Kalau kita mau pakai taraf kesalahannya 5%, berarti tingkat kevalidannya 95%. Tarik garis, dapat di sini sekitar 62%. 62% ini bukan sampelnya ya, tapi presentasenya. Jadi 62% dikali 200, ketemunya berapa? Gitu, berarti sekitar 100-an lebih ya, 120-an. Kalau tingkat kesalahannya mau 1% ya, berarti 200 ini ditarik garis ke 1. Ini berarti sekitar berapa ini? 96 ya, 96% dikali 200, berapa ketemunya? Ini kalau pakai skalanya Heriking. Boleh pakai yang mana aja, yang penting dasarnya jelas gitu. Sudah selesai ini untuk teknik pengambilan sampling. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau masih ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan langsung ke saya ya.